tadi malam saya lihat di absensi itu hanya ada 27 orang di daftar mahasiswa MPPL. Sedangkan sekarang yang hadir aja 34. Nggak tahu sementara mungkin. Izin menjawab Pak, maaf sebelumnya memotong pembicaraannya. Jadi di e-learning-nya itu belum di-approve keuangan beberapa mahasiswa Pak. Jadi belum masuk ke daftar absen seperti itu Pak. Maksudnya teh kayak gitu juga saya tuh kalau yang belum ada, nah setidaknya cepat gitu. Takutnya jadi nanti absennya nggak ini kosong biasanya. Itu dipercepat aja, nggak apa-apa. Yang nggak adain juga biasanya suka ada syarat kok. Biasanya suka ada misalkan. Yang penting absennya masuk dulu. Karena biasanya kalau yang telat meskipun kamu ikut, nanti itu kosong. Seperti itu. Ya, mending kalau ada checklistnya. Kalau yang kosong nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, itu. Nah makanya juga kalau yang belum, bukan yang belum aja sih, kalau yang hadir juga tetap kalian screenshot kehadiran itu juga buat bukti, misalkan buat akademik, misalkan kalian kayak sebelumnya belum ada di absen. Nah mungkin pertemuan 3 baru ada, nah pertemuan 1 tinggal buktinya aja ada screenshotnya gitu. Ya jangan lupa ya, masing-masing tiap pertemuan screenshot kalian buat bukti. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Maaf Pak, suaranya agak kecil. Ya bentar. Kalau sekarang gimana? Sudah terdengar? Sedikit lebih baik Pak. Oke. Ini ya, jadi materi sekarang itu tentang manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu di manajemen proyek perangkat lunak karena sesuai jurusan kita, teknik informatika. Nah, di manajemen proyek perangkat lunak, nah kenapa penting? Kalau saya bilang itu termasuk nomor 1, kalau dibilang itu di bidang pekerjaan ya, yang bidang dibutuhkan tuh manajemen proyek itu nomor 1. Kenapa? Saya bisa bilang nomor 1, pakai logika aja. Misalkan kayak ada proyek yang berhubungan dengan teknik informatika. Ada 3 ya, jaringan, software, hardware. Nah, teknik informatika kan pasti berhubungan dengan 3 itu, jaringan, software, hardware. Nah, yang namanya proyekan, entah itu jaringan, software, atau hardware, pasti ada yang namanya manajemen proyeknya. Nah, karena ini kan enggak mungkin yang namanya proyek itu dilakukan oleh sendiri. Nah, itu. Makanya manajemen proyek itu nomor 1. Di dalamnya ada lagi, misalkan di manajemen proyek itu kan ada yang khusus bagian programmer, testing, seperti itu. Itu bagian dari manajemen proyek, atau bagian dari proyek itu sendiri. Ya, makanya pentingnya seperti itu. Nah, nanti itu yang akan dipelajari apa saja? Banyak. Kemudian apa nih? Yang ada di proyek itu, ya contohnya ada yang namanya penjadwalan. Nah, bukan berarti kan asal aja, ayo lakukan ini bareng, nggak bisa seperti itu. Karena contoh ada pekerjaan, ya simpel aja lah kayak bangun rumah. Yang pertama dilakukan pasti fondasi, nggak mungkin kan langsung ke atap dulu. Rencana, nah seperti itu sama. Proyek itu juga seperti itu. Jadi terstruktur. Contohnya di penjadwalan. Itu contohnya ada juga manajemen sumber daya, resiko, gitu ya. Juga ada juga critical path-nya, metodenya. Jadi resiko seperti itu ya. Itu nanti ke depannya. Tapi di sini bicaranya dulu ke proyeknya dulu secara umum. Nah ini saya bilang, ini ya. Jadi keahlian IT itu nomor 1 itu manajemen proyek. Nah proyek itu bisa juga program. Jadi proyek atau program manajemen, atau manajemen proyek atau manajemen program. Nah di sini bisa dilihat 60%. Nah itu. Nah, tadi contohnya misalkan application development, programming seperti itu ada di urutan keempat sebesar 52%. Tuh ada juga database, manajemen, security, enterprise arsitek, strategi seperti itu ya. Nah, di sini bisa dikatakan makanya sangat penting. Nah, sekarang bicara proyek secara umum, apa itu proyek? Nah, sebenarnya kita udah sering mungkin ya dengar proyek, ini ada proyekan. Ya simpelnya itu berarti kerjaan. Nah, di sini sesuai namanya proyek kerja itu. Berarti sifatnya itu sementara. Nah, sini makanya dibalin ya warna merah itu sementara hasil unik. Nah, yang pertama kenapa bersifat sementara?
Ya pasti kan kalau yang namanya proyek itu harus ada awal, ada akhir. Kalau ada awal dan akhir berarti bersifat sementara. Kalaupun ada yang berkelanjutan tetap aja ya itu bersifat sementara, tapi dilanjutkan lagi. Ya, contohnya apa ya? Ada yang namanya itu pengembangan, misalkan penambahan fitur seperti itu. Tuh. Nah sekarang juga hasil. Nah di sini juga hasil itu pasti berbeda hasilnya tuh. Nah, terus karena tujuannya itu kan hasil juga itu tujuan dari proyek menghasilkan suatu produk. Nah itu makanya proyek pasti ada hasilnya atau ada produknya, ada tujuannya itu proyek goalnya itu. Ya, itu tergantung dari proyeknya. Ya, contoh misalnya proyek jaringan, proyek software, proyek hardware itu kan beda-beda hasilnya produknya itu. Ya contoh kayak proyek software mungkin berarti perangkat lunak, jaringan berarti konfigurasi seperti itu. Ya. Nah yang tiga itu dikatakan unik. Nah unik itu karena pasti berbeda. Ya contoh meskipun sama, ya, contohnya di bidang software, tapi pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Ya contoh aja, contoh misalkan sistem informasi akademik aja, setiap universitas, contoh ya, di setiap universitas pasti berbeda. Nah itu makanya dikatakan unik. Itu seperti itu, jadi berbeda, sama pasti berbeda. Kenapa? Karena tergantung dari tempatnya juga, ruang lingkupnya juga itu sendiri. Ya, karena dikatakan proyek itu intinya itu jadi sementara, hasil dan unik. Sementara itu berarti itu ada awal, ada akhir, tidak selamanya hasilnya itu berarti tujuannya menghasilkan suatu produk unik. Nah, karena berbeda-beda yaitu hasilnya, ya itu proyek secara umum. Nah, makanya di sini bawahnya karakteristiknya. Nah, karena di sementara ada awal, ada akhir. Makanya di sini pasti diawali pada waktu tertentu, ada jadwalnya. Nah, itu jadwal dimulai, nah itu berarti awalnya. Jadwal selesai berarti nanti itu titik akhirnya atau waktu penyelesaiannya. Itu. Nah, tadi juga ada hasil berarti dipastikan atau ditetapkan tujuannya, terus ruang lingkupnya. Ya, tadi kan ruang lingkup misalkan di bidangnya apa? Software, jaringan, atau hardware seperti itu. Ya. Nah, ini sama ya, 2, 3. Nah, yang berikutnya yaitu ditetapkan dengan baik itu kriteria penyelesaian proyek. Nah, itu kan penyelesaiannya seperti apa? Karena pasti ada aturan-aturan. Kayak kita bikin contoh, kan misalkan lunak, bukan berarti kita bikin terserah kita, tapi kan berdasarkan keinginan konsumen. Pasti ada kriteria yang ingin diselesaikan seperti apa, misalkan fitur seperti apa. Nah, itu ya. Jadi itu karakteristik dari proyek. Jadi contohnya 5, sebenarnya masih banyak, tapi secara umumnya garis besarnya ada 5. Nah, sekarang ke sifat proyek. Kalau yang sebelumnya karakteristik, sifat. Nah, sesuai tadi ya. Kalau ciri ya sementara hasil unik. Nah, makanya secara sifat itu memiliki tujuan yang unik. Jadi tadi sama pasti ada bedanya. Terus berlangsung sementara. Nah, kalau bisa dikatakan Pak, tapi ada proyek yang misalkan berlangsung nggak sementara terus menerus, itu sebenarnya bukan proyek. Kita sering dengar kan ada proyek jangka pendek, ada proyek jangka menengah atau proyek jangka panjang. Tapi sebenarnya proyek itu biasanya itu jangkanya nggak ada yang jangka panjang terus-terusan, nggak ada secara kenyataannya. Tapi realnya, nah ini ada yang namakan berkelanjutan itu seperti apa? Ya contoh, harusnya itu proyek itu kan sekali jadi. Baiknya ya, kita contoh aja simpelnya ya, kalau faktanya kenapa nggak sesuai, contoh di Indonesia aja pembangunan jalan, lihat kalau kalian lihat jalan di kita itu udah diperbaiki jalan, mungkin beberapa waktu udah rusak lagi, jadi proyeknya itu terus menerus berulang ya, berkelanjutannya itu sebenarnya ini berulang, beda dengan di ya, contoh di luar negeri, contoh di Jepang, itu kan bener, contoh aja perbaikan jalan itu bisa dalam 1 malam selesai, tapi hasilnya bagus, sampai rusak lagi. Nah itu ya, jadi benar-benar diperhatikan dengan baik. Tapi banyak proyek di kita tuh ya itulah ya, birokrasi juga kalau bicara realnya ya seperti itu. Nah di sini juga supaya proyek itu pasti
Nah, ada yang mengerjakan, berarti butuh sumber daya. Tadi sumber daya pasti dari berbagai bidang. Karena kan ini manajemen proyek, berarti butuh orang-orang, kerjaan yang beda-beda. Sama kayak bangun rumah. Ada yang khusus buat nemboknya, ada yang khusus buat kayak buat jendela seperti itu. Kan beda-beda, sama juga. Ya di informatika, contoh ada khusus yang bagian softwarenya, dia bagian hardwarenya, dia bagian apanya analisisnya, seperti itu. Nanti ada bagian testingnya, itu ya sumber daya jadi berbeda-beda dari berbagai bidang yang dibutuhkan. Nah selanjutnya itu sponsor. Nah ini pasti harus ada sponsor. Ada yang namanya proyek kan kita mengerjakan keinginan. Kalau kita ada sponsor kan nggak mau kita melakukan proyek yang gratisan, enggak. Pasti kan ujung-ujungnya kan kayak tadi contoh ada sumber daya kan harus dibayar. Nah, itu makanya butuh sponsor atau konsumen utama sini ya dalam hal apa ya finansial seperti itu. Nah berikutnya juga sifat proyek itu mengandung ketidakpastian. Nah ini betul. Kenapa mengandung ketidakpastian ya? Contohnya pasti ada yang namanya resiko proyek itu gagal. Yang bisa menyebabkan kegagalan itu banyak. Karena ada hal yang nggak bisa diperhitungkan. Contoh misalkan bencana alam. Nah ini kan kita nggak bisa memprediksi. Oke, kalau kayak error program itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau bencana alam, nah ini kan yang nggak bisa diprediksi. Makanya dikatakan mengandung ketidakpastian seperti itu. Ya. Bukan cuma itu aja, ya bisa juga lingkungan proyek itu dapat berubah ya. Contohnya apa? Ya misalkan kita pegawainya udah tetap, tiba-tiba nah pegawainya misalkan ada yang sakit atau ada yang meninggal, berarti ada perubahan. Oke, kita bisa cari orang lain, tapi kan bisa jadi ada orang baru itu adaptasinya butuh lagi, jadi akan menghambat itu ya. Jadi itulah beberapa dari sifat proyek. Nah kalau bicara contoh proyek IT, sebenarnya kayak tadi saya bilang hanya ada 3 ya, informatika, jaringan, software, hardware. Nah ini contoh, di sini tuh ada sebuah helpdesk untuk sebuah departemen, jadi yang membantu. Terus ada juga yang bagian pengembangan software, misalkan di sini untuk menambahkan fitur, jadi di sini tuh mengembangkan atau pengembangan. Gitu. Ada juga di bagian infrastruktur, nah di sini kan teknologi ya, contohnya akses internet, berarti kan dia jaringan. Gitu. Ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, bicara ke proyek, nah di sini ada ya, batasan. Jadi proyek itu dibatasi. Nah, di situ ada yang namanya triple constraint. Di batasan itu ada 3 agar mencapai target. Yang pertama itu ada scope, ruang lingkupnya, ada time atau waktu, ada biaya. Nah, di sini itu 3 itu saling bekerja. Nah, yang menentukannya itu nanti itu manajer proyek. Dia yang menyeimbangkan antara ruang lingkupnya, waktu pengerjaan, biayanya, nah, seperti itu. Karena kan pasti ada budget, yang sampai budgetnya itu keluar dari biaya yang sudah ditetapkan. Terus jangan sampai waktu penyelesaian juga keluar dari waktu yang sudah ditetapkan. Terus ruang lingkup juga jangan sampai keluar dari ruang lingkup yang telah ditetapkan itu. Ya, sini makanya scope, contohnya pekerjaan apa yang harus diselesaikan. Nah, itu ada beberapa pekerjaan. Misalkan mana dulu yang harus diselesaikan, mana yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ada juga pekerjaan yang dia itu harus menunggu pekerjaan lain selesai. Gitu. Itu ya. Jadi harus tepat ruang lingkupnya, jangan sampai asal aja pekerjaannya. Sama kayak bangun rumah, langsung aja atap dulu bangun. Nah, itu kan susah. Gitu. Nah, waktu juga, nah, juga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Nah, ini juga ada nanti tuh penjadwalan. Nah, ini jadi bisa menentukan nih kira-kira proyek ini selesainya dalam jangka waktunya itu berapa lama. Itu nanti ada ya di penjadwalan manajemen waktu. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita asal-asalan waktu bisa 3 bulan, enggak. Ada ilmunya. Gitu. Biaya, nah kalau ini biaya juga sama, aslinya ada ilmunya, tapi di sini juga biasanya ada kesesuaian dengan pihak sponsor. Makanya ada yang namanya tuh nego biasanya tuh soal biaya. Waktu juga sebenarnya sama, tapi yang namanya waktu itu sebenarnya lebih menentukan dari pihak kita. Kalau biaya dari pihak sponsornya. Ya, jadi 3 ini harus dipenuhi agar mencapai target, ya, agar sesuai dengan target. Itu.
Nah, ada juga yang namanya determinant of project success. Nah, ini ada 4 quadruple. Jadi agak sukses itu. Nah, ada 4 yang diperhatikan tuh. Ada penjadwalan, performance, client acceptance, budget. Nah, sini. Jadi agar proyek sukses yang pertama penjadwalannya harus tepat. Nah, tadi time waktunya, penjadwalannya benar. Menempatkan orang di kerjaan yang tepat. Ya, jangan sampai misalkan time-nya udah benar, tapi penempatan orangnya salah. Nah, itu akan mengganggu juga. Jadi harus penempatan orang sesuai job desk-nya, sesuai dengan keahliannya. Yang berikutnya juga budget. Nah, itu juga kan supaya ada budgetnya sampai keluar. Nah, di sini kenapa budget itu putih? Karena yang paling penting sebenarnya budget. Nah, tadi kan butuh sponsor. Nah, itu. Kita juga budget itu disesuaikan. Bukan berarti, asal enggak. Ingat, di proyek itu banyak. Ya. Nah, tadi sumber dayanya banyak. Itu beda-beda. Masing-masing sumber daya itu pasti bayarannya beda. Tergantung dari dia bidang yang apa. Sistem analis pasti beda dengan programmer. Desain beda dengan desainernya, beda juga dengan yang testingnya, pasti beda ya, seperti itu. Nah, budget itu harus sesuai, jangan sampai nanti itu merugikan. Ya, syukur-syukur misalkan yang kita tetapkan budget, misalkan ternyata kenyataannya proyeknya ternyata budgetnya keluar lebih kecil, berarti kan kita untung. Tapi jangan sampai ternyata budgetnya ternyata melebihi dari yang telah disepakati. Jangan seperti itu. Nah, berikut performance. Nah, ini performance itu berhubungan nanti itu dengan hasil. Tapi sebelum hasil berarti performance-nya itu berarti ke sumber dayanya juga kan tadi. Jadi harus orang-orangnya yang benar-benar punya skill sesuai kemampuannya di bidangnya masing-masing, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Maka insya Allah nanti ke hasilnya performasinya akan baik. Itu. Nah, selanjutnya kalau udah terpenuhi sebenarnya, nah ini yang terakhir juga, produk itu harus dikatakan itu sesuai dengan permintaan dari klien atau klien aksesan. Jadi ini produk ini diterima nggak? Dan sampai nanti itu produknya kita nggak kepake. Nah, berarti itu dikatakan berarti gagal. Ya. Jadi produk itu harus diterima oleh klien. Nah itu, jadi 4 ini agar proyek sukses. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dan juga ada yang namanya 4 dimensi, ya. Jadi agar proyek itu sukses, ya. Yang pentingnya itu, yang pertama itu proyek efisiensi. Nah, efisiensi itu bisa jadi efisiensi dalam hal waktu, efisiensi dalam hal biaya. Nah, itu. Ini harus diperhatikan efisiensinya. Nah, yang kedua itu yaitu impact on customer. Nah, kayak tadi klien akseptan. Nah, ini hampir sama. Jadi harus ada impact-nya, pengaruhnya ke customer, bisa diterima seperti itu. Nah, yang ketiga itu bisnis sukses. Nah, jadi produk itu benar nggak bisa membuat misalkan dari proses bisnis, ya, contoh misalkan perusahaan itu lebih baik. Nah, itu sini katakan bisnis sukses. Nah, yang keempat itu preparing for the future. Nah, ini kan untuk menghadapi masa depan. Bisa nggak? Nah, ini menghadapi misalkan tuntutan teknologi di masa depan bisa terpakai, seperti itu. Itu ya, jadi 4 dimensi penting agar proyek sukses. Jadi bukan berarti hanya jalan untuk hal ini saja, enggak. Setidaknya misalkan 10 tahun ke depan masih bisa dipakai, masih bisa mengikuti perkembangan itu. Nah, tadi bicara tentang proyek, nah sekarang bicara tentang manajemen. Nah, kalian juga mungkin sudah sering dengar kata-kata manajemen, pihak manajemen. Nah, simpelnya manajemen itu sebenarnya secara simpelnya kumpulan. Manajemen itu sebenarnya kumpulan, bukan satu. Ya. Jadi kumpulan. Nah, tapi di manajemen itu ada lagi, ada proses-proses kegiatan. Nah, itu di manajemen itu. Gitu. Makanya di sini jangan lihat ya. Yang pertama, fungsi, disiplin, tugas yang harus dikerjakan. Nah, ini kan berarti yang dikerjakan dilakukan ya oleh SDM. Karena kalau kumpulan ada orang-orang. Nah, berikutnya yaitu proses yang terdiri dari kegiatan. Nah, kegiatannya ada apa ya? Contoh kayak ada perencanaan, organisasi, memimpin, gerakan. Nah, itu kan tergantung dari masing-masing tugasnya sebagai apa. Contoh manajer proyek itu kan beda. Jadi dia memimpin.
Misalkan bagian sistem analis berarti dia menganalisa, lebihnya ke perencanaan gitu. Itu ya. Gitu. Jadi manajemen itu ada yang namanya unsur 5M. Men, material, mesin, money, metode. Ya, men berarti kan sumber daya. Material berarti yang berhubungan dengan yang digunakan, materi ya, material, uang ya, material ya, contoh ya, bangunan, perangkat keras gitu. Ya. Berikutnya ada mesin. Nah, ini juga termasuk jadi peralatan, fasilitas, energi seperti itu. Nah, berikutnya yaitu money, uang. Nah, ini. Karena kan tadi disebut pendapatan itu berarti uang, money. Berikutnya metode, berarti metode apa yang dipakai. Berarti untuk mengerjakan itu ada metodenya, langkah-langkahnya, dan struktur itu metodenya. Apa? Tuh. Nah, sekarang berarti apa itu manajemen proyek? Nah, sini ya. Yang bisa baca application of knowledge. Nah, itu intinya. Application of knowledge. Jadi pengetahuan akan aplikasi. Nah, karena kita ujung-ujungnya ke situ. Tapi bukan hanya itu, ternyata ada skill juga. Keahlian, tool, perangkat, dan teknik. Nah, ini kan berarti berhubungan dengan metode. Nah, ini. Dalam aktivitas proyek. Agar apa? Nah, agar memenuhi dari, nah ini requirement dari proyek. Dari kebutuhan dari proyek. Itu. Jadi intinya seperti itu proyek manajemen itu. Jadi pengetahuan, keahlian, perangkat, teknik di dalam aktivitas dari proyek untuk memenuhi dari perlengkapan persyaratan dari proyek atau kebutuhan dari proyek itu sendiri. Itu yang dinamakan sebagai proyek manajemen. Berarti orang-orangnya yang tadi yang skill, berpengetahuan, ya. Nah, maksudnya programmer pasti kan punya ahli di bidang programming seperti itu, ya. Tool yang dipakai itu. Nah, di sini juga itu ya, yang sebelumnya ya ini, ya, pertama. Bagiannya ya tadi kan ada merencanakan, organisasikan. Gitu. Nah, di sini juga karena yang sebelumnya ya ada efisiensi. Nah, itu juga makanya di sini ada juga mengoptimalkan. Nah, optimalkannya bukan berarti hanya sumber daya, waktu juga, budget juga, gitu. Ya, menyatukan juga. Karena sumber daya itu harus disatukan. Dan sampai bekerja masing-masing, tapi nggak sinkron. Jadinya itu nggak nyambung. Gitu. Nah, di sini makanya manajemen proyek itu banyak yang harus dikerjakan tuh. Bukan cuma menjadi proyek, enggak. Kadang mengurusi dulu misalkan sumber dayanya. Nah, contoh manajer proyek, dia mengurusi sumber dayanya. Bisa nggak dia? Nah, bikin semuanya itu satu visi, satu misi. Ya simpelnya kayak kalian lah. Kayak kuliah, misalkan ada tugas kelompok. Nah, kadang kan susah nyatuinnya. Ya kan ngerjainnya dulu. Kadang ngumpulinnya aja susah. Nah, oke, udah ngumpul. Ternyata pas udah ngumpul, susah buat nyamain idenya. Nah, itu sama. Sama seperti itu, manajemen proyek juga. Nah, ini ruangnya lebih besar lagi. Dengan resiko yang lebih besar lagi. Itu ya. Nah, sekarang kita bicara manajer proyek. Karena dia itu kan pimpinannya. Nah, ini. Jadi dia itu ujung tombak awal. Itu manajer proyek. Nah, ini. Ya. Dia itu kan penjadwalan, biaya, performansi. Itu manajer proyek. Nah, ada juga proyek stakeholder. Nah, jadi karena stakeholder itu apa? Yang terlibat atau mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas dari proyek itu sendiri. Ya, makanya di sini termasuk dalam stakeholder itu ada sponsor. Nah, tadi ya konsumen utama. Ada manajer proyek. Kenapa ya? Dia kan mempengaruhi. Nah, contohnya dia ya penjadwalan, berhubungan dengan biaya, performansi, tim proyek. Nah, ini ya, proyek pasti punya tim. Nah, itu tim proyek. Ada juga staf pendukung. Nah, kadang dalam satu tim itu ada lagi staf pendukungnya atau staf cadangan seperti itu. Nah, berikutnya ada juga customer. Nah, ini kliennya. Nah, berikutnya juga ada user atau pengguna. Nah, ini customer itu ada lagi bagian dari customernya, yaitu ada juga customernya sebagai user atau pengguna. Nah, ini kan dia itu yang end usernya, dia nanti yang menggunakan. Nah, berikutnya juga ada supplier atau pemasok. Nah, ini contoh berhubungan dengan contoh ke materialnya seperti itu.
perangkat kerasnya. Nah, kita dipasok dari supplier atau pemasok seperti itu. Nah, ini ya tanggung jawab dari manajer proyek. Saya bilang manajer proyek itu sangat menentukan. Yang pertama harus memilih tim proyek dengan cepat dan tepat. Kenapa dikatakan harus cepat dan tepat? Karena proyek misalkan oke, kita punya tim sendiri, tapi proyeknya ternyata ruang lingkupnya berbeda. Nah, butuh lagi sumber daya yang baru. Nah, tidak langsung kan harus secara cepat dia mencari lagi tim proyek yang sesuai dengan ruang lingkup yang dibutuhkan. Gitu. Nah, bukan hanya cepat, tepat. Nah, tepat itu berarti sesuai dengan kebutuhan. Sesuai itu apanya? Bukan cuma kebutuhannya, skill-nya juga. Nah, tadi butuh knowledge-nya, skill seperti itu ya. Yang berikutnya itu membuat tujuan proyek. Nah, proyek kan harus ada tujuannya yang nanti itu akan menghasilkan sebuah produk atau hasil. Jadi dia harus membuat tujuan proyek. Terus merencanakan. Nah, perencanaan apa yang harus dilaksanakan? Apa saja? Itu manajer proyek. Atau tanggung jawab dari manajer proyek. Nah, berikutnya itu menentukan aktivitas dari manajemen resikonya. Nah, tadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa mempengaruhi jalannya aktivitas dari proyek atau resiko. Ya contoh, gimana kalau ada tim proyek yang sakit, nah kita yang namanya manajer proyek harus ada plan B, istilahnya itu ada backup-an. Nah itu makanya ada istilahnya itu plan A, plan B, plan C. Kalau sakit ternyata udah ada, kita udah mempersiapkan, ada backup-an yang selalu siap misalkan untuk menggantikan yang skillnya ya juga nggak kalah gitu. Nah, berikutnya estimasi biaya dan budgeting. Kita harus bisa menentukan estimasi biaya. Ingat ya, estimasi berarti baru bukan pasti, karena ini baru estimasi biaya tuh. Kira-kira biaya yang dikeluarkan sebesar ini. Nah, itu estimasi. Jadi harus bisa menentukan proyek ini kira-kira biaya yang dikeluarkan berapa estimasinya. Nah, nanti biaya keluar berapa baru dia menentukan juga budgeting, misalkan khusus untuk pengerjaan aktivitas A segini biayanya, aktivitas B segini biayanya. Jadi harus bisa menentukan itu. Jadi dari misalkan dari biaya 1 miliar contoh misalkan dibagi-bagi seperti itu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya penjadwalan proyek. Nah, tadi harus ada dijadwalkan, tadi kan schedulingnya itu. Di kelas ada penjadwalan mana yang mulai dulu, nah, seperti itu. Nanti mana akhirnya ke tujuannya. Nah, berikutnya itu mengelola sumber daya. Nah, setelah memilih, kan proyeknya udah memilih, berarti harus dikelola sumber dayanya. Contoh, kelolaan seperti apa? Ya, satu visi. Terjaga komunikasi, terjaga kerjasama, agar bisa mencapai tujuan dengan baik, sesuai target. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan tanggung jawab manajer proyek itu sangat penting, itu sangat menentukan. Nah, ini contoh-contoh dari skill yang dibutuhkan atau kompetensi dari seorang manajer proyek. Nah, yang pertama itu ada yang namanya people skills. Apa itu people skill? Ya contohnya itu mudah bersosialisasi. Simpelnya seperti itu people skill. Yaitu bisa mendengarkan. Itu people skill, masuk ke people skill. Jadi bukan berarti dia melihat proyek asal nunjuk-nunjuk perintah, enggak. Harus mendengarkan juga misalkan opini atau pendapat dari tim proyeknya, dari staf anggotanya, itu ya. Nah, berikutnya itu ada leadership. Nah, dia kepemimpinan, karena manajer proyek harus bisa. Nah, ini hampir sama juga ke people skill tadi. Mendengarkan ya, mendengarkan tuh bukan hanya opini. Ada misalnya keluh kesah. Nah, misalnya keluh kesah itu apa ya? Misalnya ada pikiran apa yang bisa menghambat. Terus tahu nih, kadang kan misalkan timnya ternyata dia mengerjakan nggak fokus. Nah, mereka harus tahu nih kenapa dia bisa nggak fokus. Nah, ternyata setelah digali, nah, misalkan ada anggota keluarganya yang sakit, makanya dia nggak fokus. Nah, dia harus sebagai listening yang baik. Yang berikutnya itu ada integritas. Jadi punya integritas. Ethical behavior, konsisten atau konsistensinya konsisten. Jadi jangan sampai plan. Nah, itu punya integritas. Ini berhubungan juga dengan leadershipnya. Itu ya, ethical behavior ya, ethical behavior itu seperti apa?
Misalkan jangan langsung misalkan menyimpulkan, misalkan ada laporan, nih misalkan si A melakukan kesalahan ini, misalkan langsung aja diputuskan A salah, nggak bisa. Telusuri dulu dari dua sisi, dari sisi misalkan yang dituduhkan, dari yang sisi pelapor. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, berikutnya yaitu strong at building trust. Nah, ini kepercayaan, jadi membangun kepercayaan. Karena kan untuk bekerja sama itu berarti harus saling mempercayai. Itu sini. Dan mereka itu harus bisa membangun kepercayaan yang kuat di antara timnya. Itu. Yang berikutnya itu berkomunikasi. Jadi dia harus bisa dari segi penyampaiannya dengan baik. Nah, jangan sampai penyampaiannya itu menyakitkan hati. Nah, itu nggak boleh. Meskipun misalkan ada sesuatu yang sebenarnya ini kritis, tapi kalau penyampaiannya baik, jadi nggak menyakitkan hati. Jadi seperti biasa aja, nah itu termasuk ke dalam verbal communication. Nah, berikutnya ada strong at building teams. Nah, ini berarti kuat dalam membangun tim. Nah, harus dibangun tim yang kuat. Nah, tadi oke, udah dibangun nih kepercayaannya ya. Kepercayaan. Nah, baru sekarang membangun timnya harus lebih kuat. Kenapa? Ya, agar kerjasamanya lebih baik, itu agar mencapai tujuan dengan lebih baik lagi. Nah, berikutnya yaitu conflict resolution. Jadi dia itu bisa contoh penengah, pemberi solusi kalau ada masalah, kalau ada konflik. Nah, konfliknya bisa jadi konflik manajemen, konflik di tim seperti itu. Yaitu jadi penengahnya, pemberi resolusi. Nah, yang 9 itu berhubungan dengan 8, problem solving. Nah, ini kalau ada masalah, nanti dia harus pecahkannya. Gitu. Dan ketika thinking, nah ini, jadi harus bisa berpikir kritis. Ini berhubungan juga dengan membuat keputusan secara cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu understand. Nah, ini juga harus mengerti. Ini juga berhubungan dengan listening, integritas, konsisten, verbal communication itu ya. Jadi harus bisa mengerti. Untuk mengerti apa yang diinginkan anggota tim, apa yang diinginkan oleh pihak manajemen. Terus balance, priority. Nah, berarti harus bisa menyeimbangkan mana yang jadi prioritas. Nah, kan pengerjaan pasti ada yang namanya prioritas. Nah, itu harus bisa menyeimbangkan. Dan sampai misalnya ini yang jadi prioritas, jadi pekerjaannya di akhir, nah, itu berarti kan salah. Tapi yang bukan prioritas, malah di awal, ya, itu juga akan jadi menghambat dari aktivitas proyek. Nah, ini juga important of leadership skill. Nah, ini keahlian dari kepemimpinan ya, yang penting. Nah, ini efektif project manager provide leadership by example. Nah, ini jadi yaitu memberi contoh pemimpinan tuh. Cuma nunjuk enggak. Jadi itu benar-benar mimpin tuh karena dia itu punya keahlian, emang karena bisa. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya itu a leader fokus on long term goals. Nah, berarti harus fokusnya kepada tujuan jangka panjang. Ya, bukan waktu pengerjaan proyeknya ya, tapi tujuan jangka panjang. Jadi bisa menentukan nih jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi bisa punya kerangka kerja. Nah, misalkan harus seperti ini, pekerjaan seperti ini. Nanti kedepannya harus seperti ini. Nah, itu. Nah, berikutnya a manager deals with the day-to-day detail of meeting specific goals. Nah, ini juga. Nah, tadi berhubungan dengan ketidakpastian. Nah, sifat dari proyek. Nah, yang namanya manajer ini harus bisa. Itu. Itu yang apa spesifik seperti apa. Misalkan ada yang misalkan kebutuhan seperti apa, tujuan misalkan ada yang harus dipenuhi misalkan hari ke hari dalam bentuk minggu, bulan. Nah, itu harus bisa deal dengan seperti itu. Nah, berikutnya yaitu project manager itu often take on the role of both leader and manager. Nah, ini kadang project manager itu berarti fungsi manager. Nah, ini ya, karena dia rasanya leadership. Nah, dia tuh punya role itu sebagai pemimpin dan sebagai manajer. Nah, ini sekarang tugas dari manajer proyek ini contoh-contohnya ya. Nah, dari hasil survei itu ternyata tugas yang paling penting itu yaitu menyelesaikan proyek sesuai dengan deadline, dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, pasti ya ini, karena harus sesuai dengan deadline. Itu. Lalu berikutnya yaitu dapat menyelesaikan dengan batasan-batasan sumber daya. Ya, contohnya ada ketidakpastian, misalkan
ternyata sumber daya terbatas, tapi tetap harus selesai. Nah, itu dari yang nomor 2. Yang berikutnya itu bisa mengkomunikasikan. Nah, ini anggota tim. Itu tugas grup. Bisa saling bekerja sama. Nah, itu ya. Itu contoh-contoh dari tugas manajer proyek. Nah, kita sekarang bicara tentang kerangka dari manajemen proyek. Di sini ya, ini ada 9 knowledge area, jadi area pengetahuan, 9 area pengetahuan. Nah, ini intinya ada scope manajemen, time manajemen, ya, cost manajemen, biaya, quality manajemen, ada HR manajemen, communication manajemen, risk ya atau resiko manajemen, dan procurement manajemen. Nah, di sini juga diintegrasikan dengan project integration manajemen. Jadi di sini tuh ada juga nanti bicara dengan tool dan teknik. Nah, sesuai dari pengertian dari project manager. Ya. Jadi secara kerjanya itu jadi harus dipenuhi semua ini. 9. The scope, time, cost, quality, HR, communication, risk, procurement. Nah, ini diintegrasikan dengan project integration manajemen. Nah, nanti ini akan menghasilkan ke tujuannya hasil yaitu project sukses. Gitu. Itu yang harus dipenuhi. Nah, di sini juga makanya sini ada stakeholder need and expectation. Berarti nanti itu apa yang dibutuhkan oleh stakeholder dan ekspektasi yang diharapkan. Nah, itu. Nah, ini tuh yang sepenuhnya yaitu yang 9 ini harus dipenuhi. 9 area ini. Non ini. Ini agar proyek sukses. Begitu. Ini simpelnya ya, hanya kerangkanya aja. Jadi yang harus dipenuhi. Secara kenyataannya dari 9 ini bisa jadi misalkan mana yang lebih diprioritaskan, bisa seperti itu. Itu tergantung dari proyek itu sendiri, tergantung dari misalkan dari stakeholder itu sendiri. Yang tadi 9 area pengetahuan ya dari manajemen proyek. Jadi area pengetahuan itu apa? Mendeskripsikan kompetensi. Jadi kunci kompetensi dari seorang manajer proyek. Nah, ada 4 pilar area pengetahuan. Ini yang atas ya, scope, time, cost, quality, atau scope, waktu, biaya, dan kualitas. Nah, di sini 4 area pengetahuan yang memfasilitasi alat. Nah, ini kan tools, ini. Teknik. Ya, untuk mencapai tujuan proyeknya. Di sini makanya termasuk manajemen sumber daya manusia, aksi risiko dan keadaan di bawahnya. Ini ya. Itu. Nah, baru yang 4 itu 4 atas, 4 bawah, 8 itu diintegrasikan dengan project integration management. Itu. Jadi yang project integration management itu dipengaruhi oleh 8 area pengetahuan yang 4 atas, 4 bawah. Gitu. Nah, semua area pengetahuan tersebut penting, ingat ya. Karena itu harus sesuai dengan kebutuhan dari dan ekspektasi dari stakeholder. Nah, sekarang kita bicara program. Nah, ini ya. Karena project manajemen atau program manajemen. Kita akan bicara perangkat lunak. Apa itu program? Nah, kalau di sini program itu apa? Group of related project managed in a coordinate way to obtain benefit and control not available from managing them individually. Jadi grup. Nah, berarti grup. Ingat, bukan satu grup. Sama, karena kan program itu sama juga ada timnya. Kita bicaranya program ini proyek itu bukan yang kayak kita kerjain tugas ya. Kayak kita bikin program itu bisa sendiri, beda. Itu bukan proyekan seperti itu. Ruang lingkupnya ini lebih kompleks gitu ya. Jadi intinya grup yang berrelasi proyek ya, yang di manajemen diatur dalam dikoordinasikan ya, dengan harap dikoordinasikan. Nah, di sini juga nah ini jadi untuk kemanfaat ini benefitnya tuh intinya ini ya, managing them individually. Jadi bukan berarti ini jadi biar semua itu bisa bekerja sama, intinya seperti itu. Intinya seperti itu, simpelnya. Makanya di sini, nah dalam program itu bisa jadi terdiri dari beberapa proyek. Nah contoh ini kita bikin program apa?
Ini bukan bicaranya program perangkat lunak ya, program kerjaannya. Jadi ada proyek A, dia bagian jaringan, proyek B bagian apa, proyek D bagian apa, proyek C bagian apa. Itu katakan program itu jadi bisa terdiri dari beberapa proyek. Nah, sekarang kita bicara kategori proyek perangkat lunak. Nah, kita bicara produk. Nah, kalau bicara produk berarti hubungannya dengan klien. Karena kan produk nanti dipakainya oleh klien atau oleh end user, oleh pengguna. Nah, karena pengguna itu, end user itu atau klien itu, nah maka harus sesuai, kan harus sesuai, maka detail-detailnya kan berarti harus tanyakan langsung kepada klien. Nah, jangan sampai misalnya kita buat produk yang nggak sesuai dengan keinginan atau yang dibutuhkan oleh klien. Gitu. Makanya produk itu harus sesuai, makanya detailnya, nah ini harus bisa kita menentukan detail. Nah, detailnya itu nanti ditentukan oleh klien sebagai pengguna dan yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Tapi punya itu tujuan, harus ada tujuannya. Nah, apa yang pengen dicapai? Nah, itu di proyek itu harus ada tujuan. Jadi apa yang ingin dicapai? Tuh. Ya, contohnya misalkan dalam level servis pelayanan, misalkan contoh layanan cepat, misalkan cepat tanggap, responsif, seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Jadi nggak lemot, loadingnya cepat. Nah, itu contoh dari tujuan. Ya, contohnya dari level servis, level pelayanan. Seperti itu. Misalkan diakses langsung oleh jutaan pengguna langsung secara bersamaan, tetap lancar. Nah, itu contohnya di level servis. Tujuannya harus seperti itu. Ya, contohnya juga tuh itu berarti hal performansi. Ya, jadi performansi dari produk kita itu. Nah, bicara proyek itu ada masalah yang terjadi di proyek perangkat lunak. Jadi contoh-contohnya aja ya. Ya, contoh yang pertama spesifikasi pekerjaan yang kurang. Jadi contohnya kurang apa? Nggak jelas spesifikasi pekerjaannya. Kayak contoh misalkan kamu ngerjain desain, tapi nggak jelas desainnya desain seperti apa. Nah, itu misalkan misalnya apa UI-nya, UX-nya, nah, ya. Jadi kadang spesifikasi pekerjaan yang kurang jelas. Nah, berikutnya itu manajemen mengabaikan IT. Nah, ini juga kadang mengabaikan, contoh mengabaikan teknologi seperti itu. Kata tadi kan harus bisa dipakai contoh ke 10 tahun ke depan atau future tadi itu. Itu salah satunya tuh. Kadang manajemen itu mengabaikan seperti itu. Hanya itu contohnya mengabaikan apa? Contohnya mengabaikan apa? Dari segi keamanan, nggak apa-apa, nggak perlu aman. Kalau biaya lagi nggak usah, misalkan masih lancar. Nah, kadang itu diabaikan. Baru kalau udah terjadi, nah baru kan langsung baru heboh. Nah, berikutnya itu pengetahuan. Nah, ini kurang juga pengetahuan area aplikasi yang kurang. Nah, contoh misalkan bidang pengerjaannya bidang A misalkan, tapi yang mengerjakannya kurang keilmuannya di bidang A, itu kan akan mengganggu. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Jadi yang dikerjakannya itu lebih kompleks dari pengetahuan yang dimiliki oleh anggota tim. Seperti itu. Yang berikutnya itu update dokumentasi yang kurang. Nah, ini juga kadang suka ada perubahan-perubahan. Nah, ini kadang dari tadi dari segi klien misalkan dia pengen ini ada penambahan fitur ini, tapi ternyata karena update-nya dokumentasinya kurang, akhirnya nggak tersampaikan di flat istilahnya tuh. Ini juga sering jadi seperti itu. Nah, berikutnya yaitu aktivitas. Nah, sebetulnya tidak lengkap. Nah, contohnya seperti apa ya? Karena ada pekerjaan yang menunggu pekerjaan yang lainnya selesai dulu. Contoh misalkan programming itu menunggu bagian desain. Nah, itu. Tapi ternyata desainnya belum lengkap. Nah, itu akan mengganggu. Itu bagian programmingnya. Seperti itu. Itu contoh seperti itu. Nah, berikutnya juga yang mengganggu itu apa atau masalah tuh komunikasi. Nah, ini juga ada komunikasi salah. Contoh salah penyampaian bakal salah juga nanti ke hasilnya. Yang disampaikan harusnya A, ini malah jadi A1. Jadi dibaca kurang atau lebih. Nah, itu juga kan akan berpengaruh. Jadi komunikasi itu harus tepat, benar seperti itu. Itu juga ya.
komunikasi juga yang salah itu bisa menyebabkan duplikasi pekerjaan. Ya, contoh misalkan harusnya yang kerjain pekerjaan A itu misalkan tim 1, tapi karena salah dia cuma bilangnya oke, tim kerjakan proyek A, akhirnya semuanya ngerjain, akhirnya ada duplikasi pekerjaan itu, karena itu salah dari komunikasi. Berikutnya yaitu komitmen yang kurang. Nah, ini. Jadi anggota tim harus punya komitmen seperti itu. Ya. Nah, berikutnya yaitu kemampuan keahlian teknikal yang kurang ya juga termasuk masalah. Jadi berhubungan dengan skill. Tapi juga perubahan kebutuhan hukum. Nah, ini juga jadi masalah kadang. Karena kita itu kadang ada yang harus dipenuhi. Ya, berhubungan dengan hukum. Nah, itu. Sertifikat. Itu. Nah, ini jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan aturan seperti itu. Ya. Tapi juga perubahan lingkungan. Nah, ini juga lingkungan berubah. Nah, ini juga kadang jadi masalah. Ini salah satu yang terjadi di ketidakpastian itu, yaitu perubahan terhadap lingkungan. Yaitu contohnya lingkungan perangkat lunak. Nah, contohnya misalnya sistem operasi. Awalnya, misalkan operasinya Windows, ternyata ada perubahan hukum karena harus legal. Akhirnya kalau Windows mahal, akhirnya beralih ke Linux. Nah, itu kan berarti udah perubahan lingkungan. Seperti itu. Nah, ini juga yang masalah itu tekanan deadline. Nah, ini deadline itu harus selesai. Ini tekanan banyak tuntutan tekanan. Nah, ini juga kadang jadi masalah. Jadi harus kuat, punya komitmen. Emang harus seperti itu ya, kuat mental. Nah, itu. Jadi kalau di merger proyek itu hal yang biasa, tekanan deadline itu. Pressing itu udah hal yang biasa. Terus adanya pengendalian kualitas yang kurang. Nah, di sini juga banyak QC-nya, quality-nya, controlling-nya itu kurang. Ini akan menghasilkan nanti itu ke kualitas produk yang kurang juga. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya itu manajemen jarak jauh. Nah, ini juga jadi masalah. Kadang ya misalkan tidak diadakan manajemen secara langsung, misalkan lewat telepon. Kadang kan penyampaian jadi beda, misalkan ada gangguan jaringan, koneksi seperti itu. Itu sering terjadi. Nah, berikutnya itu pelatihan yang kurang, yaitu misalkan pelatihan ke klien, misalkan itu kurang. Jadi klien itu kurang mengerti nanti dalam hal penggunaannya. Juga kadang bisa terjadi dari masalah. Ya. Maka di sini agar IT project sukses, harus diperhatikan itu yaitu sistem quality. Informasian quality-nya, berarti ini ke hasilnya yang tampilkan, ke use-nya, kegunaannya, yang tadi sesuai kebutuhan dari klien atau dari end user. User satisfaction-nya juga, kalau sesuai kebutuhan pasti akan membuat pengguna puas. Terus individual impact, ya ini juga mempengaruhi impact ke pengguna secara individual. Nah, bukan hanya ke individual, akan juga berimpak ke organisasi juga atau ke manajemen. Nah, ini jadi di proyek sukses itu ininya harus diperhatikan tuh. Bedanya 6 ini ya. Nah, sekarang apa yang bisa membuat proyek itu sukses? Bantuan seperti apa? Apa yang bisa membantu proyek sukses? Nah, ini ada yang namanya satu executive support. Nah, bantuan dari support ini berarti berhubungan dengan pihak manajemen atas. Kalau kita didukung, nah misalkan dari pimpinan, nah itu kan akan membantu dalam kesuksesan dari proyek. Nah, berikutnya yaitu user involvement. Nah, ini juga dilibatkannya user. Nah, ini kan tadi kita bisa tahu nggak apa yang dibutuhkan itu, berarti kan kita harus melibatkan dari user, pengguna atau klien. Nah, itu kan kita akan tahu detail kebutuhannya seperti apa yang diinginkan. Kalau kita nggak melibatkan user, atau istilahnya kayak testingnya atau ke tahapan analisanya atau analisisnya seperti itu. Nah, berikutnya yaitu experience project manager. Nah, ini berarti project manager yang berpengalaman. Jadi dia itu sudah banyak pengalaman. Jadi udah banyak asam garam, udah banyak menggarap proyek dengan berbagai macam proyek. Jadi nanti kalau ada proyek sama, karena dia udah sering, jadi dia bisa menangani. Misalnya kalau terjadi kendala masalah, dia pasti bisa menangani. Kenapa? Karena dia udah berpengalaman. Nah, berikutnya itu adalah clear business objective. Nah, berarti ada tujuannya itu harus jelas. Tujuan bisnisnya itu harus jelas kan, dari organisasi seperti apa.
Udah harus jelas. Yang berikutnya yaitu minimize scope. Jadi ruang lingkupnya harus diminimalisasi, jangan sampai batasannya terlalu meluas, seperti itu. Ya, jangan sampai meluas dari scope. Hanya dikatakan minimize scope. Berikutnya yaitu harus memenuhi standar software infrastruktur. Nah, ini tadi berhubungan dengan struktur. Jadi harus sesuai. Ini berhubungan juga dengan nanti perubahan ruang lingkup lingkungan. Seperti itu. Jadi memenuhi standar dari software infrastruktur. Berikutnya ada firm basic requirement. Nah, ini juga sama. Apa yang dibutuhkan itu dasarnya seperti apa? Dasar kebutuhannya seperti apa? Nah, berikutnya ada forma metodologinya. Ini berhubungan dengan metode yang dipakainya. Metode dan teknologi yang dipakai. Itu kan harus bisa menyesuaikan. Kita jangan sampai menggunakan teknologi yang terbelakang. Kita harus menggunakan teknologi metode yang terbarukan. Nah, berikutnya itu ada variable estimate. Nah, ini estimasi yang variabel yang masuk akal, estimasinya, estimasi biaya, estimasi waktu harus masuk akal, jangan sampai memaksakan. Misalkan ini harus selesai dalam 1 minggu, padahal secara misalkan meskipun kalau ditambah misalkan sumber daya tetap aja susah. Kenapa? Ya karena kan banyak faktor lain, contohnya di faktor resiko. Berikutnya ada kriteria yang lainnya, ya contohnya di sini ada semua masternya, proper planning, perencanaan, staf yang berkompetensi, ownership, ya seperti itu. Itu hal-hal lainnya, hal-hal pendukungnya itu yang akan menentukan dapat membantu proyek sukses. Ini hanya contohnya saja ya. Sebenarnya masih banyak yang lain. Ya contoh lainnya apa ya? Sebenarnya ada lagi kayak pemasok itu termasuk ke dalam sukses enggaknya juga. Pemasok itu supplier. Nah, di sini juga ada yang namanya alat dan teknik yang digunakan dalam manajemen proyek. Jadi alat teknik itu apa? Jadi itu yang dapat membantu. Nah, yang digunakan. Nah, di sini tuh alat yang digunakan tuh apa saja? Ya, ini contohnya ada WBS, work breakdown struktur. Jadi pekerjaan yang dipecah, misalkan dari yang umum dipecah-pecah, diperkecil. Nah, itu seperti itu. Contoh misalkan sistem informasi perpustakaan itu kan masih umum, dipecah lagi sebelum perusahaan itu ada ya bagian database-nya, misalnya bagian programming juga misalnya bagi lagi pecah lagi ada bagian misalkan front end, back end seperti itu, ya. Ada juga Gantt chart, diagram jaringan. Nah ini ada juga critical path, ada juga PERT. Nah itu ini nanti ya pertemuan selanjutnya ini akan kita akan menggunakan alat teknik seperti ini. Nah di sini yang ini nanti hal ini butuh pemahaman. Kalau saya bilang itu gampang susah. Kenapa saya katakan gampang? Sebenarnya emang gampang. Karena asal mengikuti aturan, tapi kenapa dikatakan susah? Nah, kadang banyak jebakan. Nah itu kadang. Jadi gampang tapi ada jebakan. Nah kadang terjebak. Nah itu. Ya, ini nanti aja ya. Seperti itu. Tapi kalau dikatakan simpel, sebenarnya simpel. Kenapa? Karena kita hanya tinggal menggunakan alat dan aturannya selesai. Kan saya bilang itu simpel. Tapi kenapa dikatakan susah juga? Nah, karena ya ini penuh jebakan. Kadang karena kalau salah akan menghasilkan juga salah kesalahannya. Ya, contoh salah dari segi penjadwalan seperti itu. Itu akan mempengaruhi itu. Ya. Nah, kalau ini cuman life cycle dari project. Ya, ini hampir sama ya. Jadi dari ada awal, ada akhir. Makanya ada misal konsep, perencanaan, eksekusi, ada termination. Berarti kan proyek selesai. Nah, itu aja. Jadi juga hampir sama ya. Yang penutupan klosur. Inisiasi berarti kan awal. Hampir sama. Pokoknya intinya ada awal, ada akhir. Itu. Juga hampir sama. Sama aja ya. Nah, sekarang kita bicara hubungan antara proyek dan produk. Nah, produk itu yang dihasilkan. Nah, proyek life cycle. Nah, ini dari hidupnya. Jadi proyek itu dapat dipandang sebagai kegiatan. Nah, ingat kegiatan yang terkait dengan kelayakan proyek. Jadi proyek itu dikatakan layak. Layak itu sesuai sebenarnya tuh. Ya. Tuh. Nah, proyek itu fokus pada hasil kerja tujuan.
Nah, di sini dalam perspektif IT, contohnya ada yang namanya discovery, fase penentuan, misalkan penemuan masalah itu fase discovery. Ada fase konsep, masalah sudah ditemukan, analisa, baru di konsep harus seperti apa, planning, perencanaan. Nah, baru di fase desain selanjutnya, di desain. Nah, di sini ada eksekusi fase. Nah, di sini termasuk ke implementasinya, misalkan contoh coding seperti itu, contoh itu di eksekusi. Nah, baru ke tes. Nah, ini kan sesuai dengan kelayakan. Itu ada yang namanya quality assurance fase. Nah, di fase quality assurance. Nah, kalau udah dites kualitas, oke, baru ada yang namanya implementation phase. Nah, ini implementasinya tuh lebihnya tuh digunakan langsung oleh end user. Beda ya, kalau eksekusi itu lebihnya implementasi, lebihnya itu ke codingan, ke pembangunan. Kalau yang implementation phase yang 6 itu lebihnya yaitu penerapan oleh end user. Yang udah phase nggak ada masalah, berarti ketujuh closure, penutupan. Nah, itu fase penutupan. Itu project. Nah, sekarang produk. Nah, kalau ini kan hampir sama. Produk itu berarti berkaitan dengan produk proyek. Sama aja, karena kan nanti tujuan yang dihasilkan tuh yaitu produk. Nah, di sini produk itu sifatnya bervariasi, kan tergantung proyeknya juga sebenarnya seperti itu. Nah, di sini bisa digunakan. Nah, makanya produk itu suka ada pengembangan perangkat lunak, yang kayak pengembangan sistem, pengembangan perangkat lunak itu ada metode yang digunakan. Ya, contohnya ada metode waterfall, spiral, RAD, prototype, extreme programming, agile, itu ya, Scrum, itu bisa digunakan untuk produk. Nah, ini kan produknya contoh yaitu pengembangan sistem, pengembangan perangkat lunak. Nah, sekarang tujuan dari manajemen proyek, kenapa ada manajemen proyek? Yang pertama itu kayak tadi ya, ada efisiensi. Nah, yang empat itu efisiensi. Yang efisiensi apa ya? Biaya, sumber daya, waktu seperti itu. Berikutnya ada controlling. Supaya itu ya. Berikutnya yaitu meningkatkan kualitas. Terus meningkatkan produktivitas. Ini nanti ke penggunanya, konsumen. Nah, berikutnya itu dapat menekan resiko. Nah, resiko pasti ada. Nah, bisa nggak ditekan resikonya? Jadi sekecil mungkin atau seminimal mungkin. Nah, berikutnya itu koordinasi internal menjadi lebih baik ya. Contohnya koordinasi dengan anggota tim, dengan pihak manajemen, eksekutif, gitu. Berikutnya itu meningkatkan semangat, tanggung jawab, loyalitasnya. Tim terhadap proyek, itu ya. Jadi tujuan proyek itu salah satunya berapanya ini. Ya. Ini hanya contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini contoh kesalahan. Nah, kalau dibilang tuh contoh kesalahan. Misal, ini misalkan yang pertama itu, ini hanya contoh ya. Jadi marketing itu dia itu meminta, misalkan minta ayunan yang seperti ini. Keinginan dari pihak marketing. Ya. Nah, ternyata yang sales, ya, bagian sales yang mengordernya itu seperti ini. Dia udah benar, tapi yang benar ternyata talinya 3. Nah, ini juga bisa terjadi ya. Sebenarnya terjadi karena apa? Misalnya kesalahan dari komunikasi. Nah, itu. Atau dari kompetensinya. Itu. Nah, ternyata setelah diorder oleh sales, pihak engineering pas ngedesain jadi beda juga. Karena kesalahan tadi bisa jadi kesalahan komunikasi juga. Nah, dia itu malah seperti ini bentuknya. Jadi dia itu ke batangnya bukan di cabang. Nah, ternyata di pihak data processing pas memprogramnya beda lagi. Dia mah di 2 cabang yang berbeda. Hasilnya udah beda lagi. Nah, ternyata pas di bagian akhir service install ya, instalasi beda lagi. Nah, ternyata pas di ke konsumen ini jadi beda. Nah, ini maksudnya itu ya, kesalahan-kesalahan bisa terjadi di proyek itu. Salah satunya misalnya kesalahan apa? Karena komunikasi. Karena kalau di awal aja udah salah, pasti ke depannya juga lanjutnya pasti akan salah. Nah, ini kan makanya dikatakan ini proyek itu akan dikatakan gagal. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kebutuhan. Harusnya yang pertama nih, yang misalnya harusnya sama dulu seperti ini. Misalkan bentuknya ya, ini
tapi jadinya seperti ini. Bisa jadi ini yang di ordernya kan jadi nggak sesuai, ya. Makanya pentingnya yaitu komunikasi. Ya, komunikasi itu salah satu yang sangat berperan. Sampai salah, pengennya A, penyampaiannya A1, nanti jadi beda. Kebagian itu disampaikannya A1, A1 menyampaikan lagi nanti ke pihak yang lain jadi A2, itu kan jadi beda lagi nanti itu. Kadang ada yang berkurang, ada yang berlebih. Nah, itu banyak kesalahan di proyek seperti itu. Makanya ya inilah tugas dari manajer proyek atau dari manajemen proyek, memastikan berjalan dengan sesuai dengan semestinya. Jadi kalaupun nanti misal customer tuh memesannya bentuknya seperti ini, ya harus seperti ini akhirnya. Dan sampai misalkan di sini contoh aja ya, ayunannya dari ban customer, kamu malah diganti dengan papan, itu nggak sesuai. Karena kita harus sesuai dengan keinginan, kebutuhan dari customer. Kita nggak bisa maksakan, jangan jelek, nggak bisa. Customer kan pengennya ban, ya harus ban, ikuti. Kita bisa ngasih masukan boleh, kita tetap customer yang dipenuhi itu keinginannya. Nanti ada sebagai raja, gitu ya. Nah itu sedikit ini baru pendahuluan dari manajemen proyek. Ya kan, mau tanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan customer kita itu mengordernya itu yang aplikasinya itu yang tidak efisien gitulah. Jadi kita itu emang harus mengikuti customer itu ya, meskipun itu tidak efisien gitu. Oke, kalau bicara efisien, kita bukan mengikuti ke customer. Ingat, karena agar sukses itu harus efisien. Efisiensi itu contohnya biaya, waktu, sumber daya, itu ke hasil juga. Oke, misalkan pengennya seperti ini. Nah, kita tuh bisa ngasih masukan yang lebih baik. Nah, kita bisa ngasih misalkan perbandingan. Misalkan kalau menggunakan tool ini, A seperti ini. Misalkan, kalau B seperti ini akan lebih baik. Nah, nanti kan dia akan mengerti. Jadi bukan kita misalkan cuma ngomong aja, tapi kita nggak ngasih misalkan nih, kayak nggak ngasih bukti nih. Karena kan orang tuh nggak paham dengan apa yang kita omongkan misalkan ya. Tapi kalau ada contoh, nah misalkan seperti ini. Ini kalau kita pakai ini mah nanti seperti ini, mah ada kendala seperti ini bla 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 bla. Tapi kalau pakai yang begini ini, nah ini akan mulai lebih efisien ini. Mungkin mereka akan mengerti. Kenapa? Karena ada dikasih contohnya, ada perbandingannya juga. Dan dari segi biaya tunjukin nih, ini masihkan seperti ini, ini tuh sedikit lebih ekonomis, pasti akan lebih mengerti. Jadi bukan berarti misalkan kalau customer nggak efisien, kita ikuti yang benar keinginannya, kita harus ikutin. Tapi tetap kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan efisiensi, dengan ibaratnya tuh yang sesuai, yang baik, produk yang baik, kita yang kasih masukan. Ingat ya, tapi nantinya tetap sesuai dengan keinginan customer. Malahan kalau lebih baik dari yang apa yang diinginkan customer, itu akan lebih baik kan. Customer inginnya A, kita ngasih yang lebih baik, itu kan akan lebih baik. Seperti itu ya. Jadi tetap kita harus ngomong, ngasih masukan dengan ngasih bukti, istilahnya bukan cuma ngomong aja. Jadi ngasih, nih seperti ini kenapa harus A, bandingkan kalau B seperti ini gitu. Ya sama kayak ini kita kayak ngasih tahu misalnya nih produk kita itu lebih baik. Malah bisa tahu produk kita baik kalau dari mana. Ya, kita kan sudah langsung harus ada tesnya, terus dibandingkan dengan produk yang lain, orang kan akan percaya. Kayak kita beli barang kan kadang kita membandingkan mana yang lebih baik dari segi apa gitu ya. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan, ada lagi? Yuk, silahkan yang masih mau bertanya.
Ini masih masih pemahaman kok ini. Saya bilang ini masih teori lah, teoritis. Belum ke praktek ya, nanti kalau udah bicara penjadwalan tadi ya. Ada PERT, chart, CPM, nah itu butuh pemahaman lebih. Karena kan berhubungan dengan pengerjaan proyeknya langsung. Gitu. Sekarang masih teoritis lah, teori. Ya. Mungkin masih bisa dipahami secara garis besarnya. Ya, jadi itulah kenapa pentingnya manajemen perangkat lunak atau manajemen proyek perangkat lunak. Nah, berhasil tidaknya ya ini yang menentukan manajemen proyek itu sendiri. Ya. Silakan, masih ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang bertanyakan, saya akan tahu aturannya ya. Mulai minggu depan. Nah ini, jadi untuk absensi itu 10 menit ya. Jadi misalkan masuk jam 10, jadi jam 10 sampai 10 itu batas di accept-nya ya. Ke PJJ. Kalau lebih dari 10 menit, nggak akan saya accept. Jadi usahakan masuk sebelum, jangan di akhir-akhir karena kan bisa jadi ada gangguan jaringan itu. Nah terus nanti juga mungkin linknya ya sama seperti tadi, gangguan di e-learning jangan lewat WA gitu ya. Nah terus, nah ingat ini usahakan nanti kalian buat kelompok ya, untuk buat kelompok itu maksimalnya 4 orang. Ingat ya, maksimalnya 4 orang. Silakan buat sendiri, nanti KM ya, daftar kelompoknya kirim ke saya. Gak harus hari ini ya, tapi setidaknya sebelum minggu depan. KM ya. Jangan lupa. Baik Pak. Ya. Jangan lupa ya, rekap kehadiran yang sekarang. Baik KM. Pak. Sekalian daftar kelas, tahu daftar kelasnya? Daftar kelas bagaimana Pak maksudnya? Di sini, Bang. Oh, baik Pak, siap. Bikin ya. Jadi di Excel juga sekalian aja. Siap. Oke, makasih ya. Itu. Jadi kalau sekarang mah nggak ada tugas mah, belum, nanti aja. Karena emang masih teori lah kalau ini mah. Tapi ya tetap aja persiapkan ya, kayak kelompoknya gitu. Terus jangan lupa juga tadi saya ingetin lagi, screenshot, selalu screenshot kalau kalian ini tuh, karena siapa tahu butuh contoh misalnya akademik yang belum ada di absen, nanti kan buat pembuktian gitu. Ini ada bukti kehadiran gitu ya. Nah nanti juga kalau untuk tugas, bicara tugas kuis itu di Google Classroom, tapi nanti ya kalau udah saya buat pasti akan saya share di grup WA gitu. Jadi ingat ya, kehadiran itu maksimal 10 menit. Di jam 10 sampai 10. Maksimal aja 10 sampai 10 tuh untuk accept. Nah, dimulainya 10 lewat 11. Pembelajarannya. Jadi 10 menit itu hanya untuk accept-nya aja. Ya. Di PJJ seperti itu. Jadi jangan telat. Tapi tetap aja jangan lupa, kan juga masuk aja ke e-learning, nggak masalah. Kalau jalan, kalau enggak ya tetap pasti saya akan share juga link di WA grup seperti itu. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan. Dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.